Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naji Adesabila, NIM D1B1210131, Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat, hubungan ilmu pengetahuan, filsafat dan agama, dan cabang-cabang ilmu filsafat yaitu epistemologi dan ontologi. Pengertian filsafat. Filsafat merupakan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas hukum, dan sebagainya daripada segala yang ada dalam alam semesta ataupun mengetahui kebenaran dari arti adanya sesuatu. Pengertian filsafat menurut para ahli yang pertama Plato. Menurut Plato, pengertian filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang hakikat. Ilmu filsafat adalah upaya untuk mencapai pengetahuan dan mengetahui tentang kebenaran yang sebenarnya. Yang kedua, Aristoteles. Menurut Aristoteles, pengertian filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang kebenaran yang meliputi logika, fisika, metafisika, dan pengetahuan praktis. Yang ketiga, Warwardaminta. Filsafat merupakan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas hukum, dan sebagainya daripada segala yang ada dalam alam semesta ataupun mengetahui kebenaran dan arti adanya sesuatu. Yang keempat, Bertrand Russell. Filsafat adalah tidak lebih dari suatu usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terakhir, tidak secara dangkal atau dogmatis seperti yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan bahkan dalam ilmu pengetahuan. Yang terakhir yaitu Immanuel Kant. Sementara itu, Immanuel Kant merumuskan filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang menjadi pokok pangkal dan puncak segala pengetahuan yang tercakup di dalamnya 4 persoalan, yaitu apa yang dapat kita ketahui, metafisika, apa yang seharusnya dilakukan tentang etika, sampai di manakah harapan kita tentang agama, apa hakikat manusia tentang antropologi. Adapun manfaat filsafat dalam kehidupan kita sehari-hari. Manfaat filsafat dalam kehidupan dengan belajar apa itu filsafat, seseorang akan cenderung berpikir kritis dengan mempermasalahkan hakikat persoalan dan mempertanyakan jawaban yang dikembangkan. Hal itu tentu saja dapat membuat kita lebih arif dan bijaksana. Inilah merupakan manfaat utama filsafat. Seperti namanya, filsafat kita tidak menguasai pengetahuan, kita hanya cinta pada kebijaksanaannya. Manfaat lain dari filsafat, entah sadar atau tidak, membuat kita berpikir, merenung, memilih, dan bertingkah laku, dan bertindak berdasarkan keyakinan yang kita patuti, dan dinilai merupakan permasalahan yang tidak tuntas dijawab hanya dengan tradisi, konvensi, ilmu, atau gabungan semuanya. Filsafat sebagai ilmu atau filosofi ascension. Filsafat sebagai ilmu karena di dalamnya pengertian filsafat mengandung 4 pertanyaan. Bagaimanakah, mengapa, kemanakah, dan apakah. 4 pertanyaan bagaimana menanyakan sifat-sifat yang dapat ditangkap atau yang tampak oleh indera. Jawaban atau pengetahuan yang diperoleh bersifat deskriptif atau penggambaran. Pertanyaan mengapa menanyakan tentang sebab atau asal mula. Suatu objek. Jawaban atau pengetahuan yang diperoleh bersifat kualitas atau sebab akibat.
Pertanyaan kemana menanyakan tentang apa yang terjadi di masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Jawaban diperoleh adanya 3 jenis pengetahuan, yaitu pertama, pengetahuan yang timbul dari hal-hal yang selalu berulang atau kebiasaan, yang nantinya pengetahuan tersebut dijadikan sebagai pedoman. Kedua, pengetahuan yang timbul dari pedoman atau hukum yang terkandung dalam adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Ketiga, pengetahuan yang timbul dari pedoman atau hukum yang dipakai sebagai suatu hal yang dijadikan pegangan. Jelasnya, pengetahuan yang diperoleh dari jawaban kemanakah adalah pengetahuan yang bersifat normatif. Keempat, pengetahuan apakah yang menanyakan tentang hakikat atau inti mutlak dari suatu hal. Hakikat ini sifatnya sangat dalam atau radix dan tidak lagi bersifat empiris, sehingga hanya dapat dimengerti hanya oleh akal. Jawaban atau pengetahuan yang diperoleh ini akan dapat mengetahui hal-hal yang bersifat sangat umum, universal, abstrak. Hubungan filsafat, ilmu pengetahuan, dan agama. Filsafat berusaha untuk mencari kebenaran dengan jalan menggunakan akal, pikiran, dan logika. Ilmu pengetahuan berusaha mencari kebenaran dengan menggunakan metode ilmiah melalui penelitian. Sementara itu, agama berusaha untuk menjelaskan kebenaran itu melalui wahyu dari Tuhan. Meskipun secara historis antara ilmu dan filsafat pernah merupakan suatu kesatuan, namun dalam perkembangannya mengalami divergensi, di mana dominasi ilmu lebih kuat mempengaruhi pikiran manusia. Kondisi ini mendorong pada upaya untuk memposisikan keduanya secara tepat sesuai dengan batas wilayahnya masing-masing, bukan untuk mengisolasinya, melainkan untuk lebih jernih melihat hubungan keduanya dalam konteks lebih memahami khazanah intelektual manusia. Karol H. Titus mengakui kesulitan untuk menyatakan secara tegas dan ringkas mengenai hubungan antara ilmu dan filsafat, karena terdapat persamaan sekaligus perbedaan antara ilmu dan filsafat. Di samping di kalangan ilmuwan sendiri terdapat perbedaan pandangan dalam hal sifat dan keterbatasan ilmu. Demikian juga di kalangan filsuf terdapat perbedaan pandangan dalam memberikan makna dan tugas filsafat. Adapun persamaan atau lebih tepatnya persesuaian antara ilmu dan filsafat adalah bahwa keduanya menggunakan berpikir relatif dan upaya menghadapi atau memahami fakta-fakta dunia dan kehidupan terhadap hal-hal tersebut. Baik filsafat maupun ilmu bersikap kritis, berpikir terbuka, serta sangat konsen pada kebenaran. Di samping perhatiannya pada pengetahuan yang terorganisir dan sistematis, sementara itu perbedaan filsafat dengan ilmu lebih berkaitan dengan titik tekan, di mana ilmu mengkaji bidang yang terbatas. Ilmu lebih bersifat analitis dan deskriptif dalam pendekatannya. Ilmu menggunakan observasi, eksperimen, dan klasifikasi data, pengalaman indera, serta berupaya untuk menemukan hukum-hukum atas gejala-gejala tersebut. Sedangkan filsafat berupaya mengkaji pengalaman secara menyeluruh sehingga lebih bersifat inklusif dan mencakup hal-hal umum dan dalam berbagai bidang pengalaman manusia.
Filsafat lebih bersifat sintesis, dan kalaupun analitis, maka analisisnya masukkan dimensi kehidupan secara menyeluruh dan utuh. Filsafat lebih tertarik pada pertanyaan kenapa dan bagaimana dalam mempertanyakan masalah hubungan antara fakta khusus dengan skema masalah yang lebih luas. Filsafat juga mengkaji hubungan antara temuan-temuan ilmu dengan klaim agama, moral, serta seni. Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa antara filsafat dengan ilmu serta dengan agama memiliki hubungan yang sangat erat. Hal ini didasarkan pada tujuan ketiganya, yaitu mencari kebenaran. Namun demikian, ketiga aspek dimaksud secara horizontal, saling berhubungan, namun secara vertikal menurut penulis hanya agama saja yang memilikinya. Agama selain memiliki hubungan horizontal dengan filsafat dan ilmu, juga memiliki hubungan vertikal dengan Tuhan sebagai sembahan manusia itu sendiri. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang materi cabang-cabang filsafat. Yang pertama itu epistemologi. Epistemologi adalah cabang dari filsafat yang berkaitan dengan teori pengetahuan. Epistemologi mempelajari tentang hakikat dari pengetahuan, justifikasi, dan rasionalitas keyakinan. Epistemologi juga merupakan cabang filsafat yang mempelajari asal, sifat, metode, dan batasan pengetahuan manusia. Epistemologi sering dikenal sebagai teori pengetahuan. Kata ini juga berasal dari bahasa Yunani, dari kata epis yang berarti cara dan logos yang berarti ilmu. Maka secara keseluruhan, epistemologi bisa berarti ilmu tentang bagaimana cara seseorang ilmuwan membangun ilmunya. Dalam epistemologi, persoalan-persoalan yang dibahas adalah tentang apa yang dimaksud dengan pengetahuan, bagaimana seseorang bisa mengetahui sesuatu, bagaimana cara memperoleh pengetahuan, bagaimana cara menilai validitas, serta apa perbedaan antara pengetahuan a priori dan pengetahuan a posteriori. Tidak hanya itu, epistemologi juga membahas perbedaan yang ada antara kepercayaan, pengetahuan, pendapat, fakta, kenyataan, kesalahan, gagasan, kebenaran, kepastian, dan kebolehjadian. Contoh epistemologi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh epistemologi dalam kehidupan sehari yang berhubungan dengan bagaimana kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Contohnya itu kursi. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa tahu bahwa benda tersebut adalah kursi, dan berdasarkan hal apa yang kita bisa memiliki pemikiran dan anggapan bahwa itu benar-benar sebuah kursi. Awal mula tentu kita memiliki pengetahuan dan menangkap kebenaran tentang kursi melalui panca indera kita. Setelah itu mulai dilakukan analisa yang dilakukan akal kita. Akal kemudian mengkategorikan menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang membahas tentang kursi. Inilah yang menjadi praktek epistemologi dalam kehidupan sehari-hari, sama seperti benda-benda lainnya. Yang kedua yaitu cabang filsafat ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, dari kata onto yang berarti ada dan logos yang berarti ilmu. Maka ontologi diartikan sebagai ilmu yang membahas mengenai keberadaan. Ontologi sendiri adalah cabang dari ilmu filsafat tentang sifat atau wujud atau fenomena yang ingin diketahui manusia. Dalam pengertian lain juga disebutkan bahwa ontologi filsafat membahas tentang hakikat filsafat dan struktur filsafat. Struktur filsafat adalah cabang-cabang filsafat serta teori yang ada di dalam cabang tersebut. Contoh ontologi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh ontologi yang sudah umum
diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu meja, dapat dalam ontologi meja yaitu menggunakan realitas tentang meja. Realitasnya adalah terdapat gambaran atau ide yang membuat kita mengenali sebuah meja. Tidak peduli beberapa banyak model meja yang ada, tidak peduli berapapun ukurannya, warnanya, dan fisiknya yang berbeda. Benda tersebut tetaplah sebuah meja. Inilah yang menjadi realitas dari ide dan gambaran yang ada. Contoh ontologi lainnya yaitu tentang sahabat. Kita pasti memiliki sahabat yang sudah dikenal sejak lama dan selalu bersama setiap hari saat masa-masa sekolah. Namun, setelah tamat sekolah, terpaksa harus berpisah karena tujuan hidup masing-masing. Kemudian kembali bertemu lagi dengan sahabat setelah 7 tahun lamanya. Saat bertemu pasti dia akan memiliki perubahan fisik, entah itu tinggi, berat badan, model rambut, dan lainnya. Tidak peduli perubahan tersebut, dia tetaplah seorang sahabat selama masa sekolah. Kita akan tetap mengenalinya sebagai seorang sahabat. Baik, hanya itu mungkin yang dapat saya sampaikan tentang materi filsafat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.